Gunung Kidul, Sambeng, Kamis tanggal 30 Juni tahun 2022, pukul 11.30 WIB. Kejadian musibah kebakaran menimpa keluarga juragan mebel Pak Hayatin yang beralamatkan di Sambeng, RT 1, RW 6, Kelurahan Sambirejo Kapanewon Ngawen. Menurut keterangan Pak Haji Yatin selaku pemilik rumah, terjadinya kebakaran tersebut waktu itu ada kegiatan ngopen kayu yang dilakukan seminggu yang lalu. Dan pada hari Kamis jam 11 WIB Pak Yatin keluar dari rumah dengan tujuan melihat mengontrol tempat openan kayu yang akan dibuat bahan baku mebel. Setelah selesai mengontrol ke tempat open dan Pak Yatin menganggap sudah aman, Pak Yatin kembali masuk ke rumah. Selang beberapa menit, kira-kira 30 menit, sekitar pukul 11.30 WIB ada warga yang teriak manggil Pak Yatin dengan tujuan memberitahu bahwa lokasi pengopenan kayu beliau kebakaran. Menurut Moko, saya saat itu hendak pulang. Tiba-tiba saya melihat api berkobar di rumah Pak Yatin. Terus saya memberitahu warga sekitar dan memanggil-manggil yang punya rumah. Kata Moko yang melihat awal kejadian kebakaran. Moko salah satu warga Sambeng tersebut meminta bantuan warga untuk evakuasi. Pihak Polsek Ngawen pun turun ke lapangan dipimpin oleh BPK Kapolsek AKP Suharjianto SH. Beserta jajarannya. Dibantu oleh warga setempat. Dinas Pemadam turun dengan 4 armada ke lapangan dipimpin dan Lurah Madani Alfian. Dan BPBD turun dengan 2 armada. Ambulans dari GES 1 armada. Akhirnya api bisa dipadamkan pada pukul 1 WIB dini hari oleh pemadam kebakaran. Dalam insiden kebakaran tidak ada korban jiwa. Sementara yang bisa ditaksir korban material kayu bahan mebel sekitar 20 jutaan. Untuk kerugian yang lain belum bisa ditaksir karena pihak keluarga Pak Yatin posisi masih syok dengan kejadian tersebut. Dari Gunung Kidul mengabarkan. Anang, kabar investigasi Kom. Ngapunten Mbah, badhe nyuwun keterangan gimana kronologinya kejadian kebakaran di dalamnya Mbah Yatin? Kejadiannya itu nggak ada yang tahu Pak. Soalnya baru bisa itu tak lebani kayu, tak tunggu sak tekan jam 11 kalau nembe lepet teng Jaya. Nah kebetulan dari ini setengah rulasi terus dibuka karo sing jenenge Mas Moko itu. Mas Moko itu karyawan jenengan? Yang lewat. Oh nggih. Nah itu tapi api itu sudah membesar itu Pak. Jadi itu sekitar jam berapa Mbah yang api membesar? Nah, sing diketahui Mas Moko itu jam setengah 12. Itu api sudah keluar. Tuh, tapi saya masuk dari ngarep Tobong, lho turu enter iki kok. Ngarep Tobong. Lo masuk jam 11. Itu mulai ngopen sekitar jam berapa Mbah? Mulai ngopen kayu? Mulai ngopen itu sudah seminggu Pak itu. Oh diopen sudah seminggu? Seminggu, pas seminggu malam Jumat itu. Oh. Berarti api mulai menjalar tuh Bapak tahu tuh sekitar jam 12 ya? Setengah 12? Nah kalau ngerti ini setelah didor-dor karo bocah-bocah itu. Tapi api sudah besar itu. Kalau dibuat itu sudah besar api itu. Wis ora iso rawani sing nyedak ngono wae kok ora rawani. Terus ini kerugian mencapai berapa Pak? Untuk kerugian materi. Nah, kalau sing di dalam open itu memang hanya 20 juta Pak itu. Beli blondong itu 20 juta. Yang di open itu? Ya, diproses, terus ditoto. Kalau dinilai keseluruhan ya lebih dari itu. Tapi ya yang pasti blondongannya itu 20 juta. Selain itu belum tertafsir rumah sama belum bangunan ya Pak? Saya nggak bisa itu ya. Oh ya. Jipun Pak, makasih matur sembah nuwun. Terima kasih Pak. Mas untuk kejadian ini gimana Mas ceritanya? Oh, sekitar tadi pukul 11 itu yang pemiliknya. Pemiliknya itu kan nunggu sampai jam 11. Terus kejadian itu sekitar setengah 12. Dan itu awal kejadian seperti apa? Penyebabnya dari open kayu.
Open kayu, Open kayu. yang itu posisi open ditunggu atau di gimana? Ditunggu sampai jam 11. Terus api Kejadian setengah 12. Api titik awalnya dari open kayu. Oke, makasih Mas. Oke, siap. Jangan mikir-mikir sih, Nur.